Bismillahirrahmanirrahim. Histori C123 atas nama Ibu Eriah binti Ramidi, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. 1. Ibu Eriah mempunyai sebidang tanah dan rumah terletak di Kelurahan Bligo, RT 12 RW 04, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warisan dari orang tuanya sejak tahun 1957. 2. Beliau mempunyai anak angkat bernama Siti Rusmiati yang merupakan keponakan dari suami Ibu Eriah yang bernama Ahmad Sawal bin Braham. 3. Ibu Siti Rusmiati mempunyai suami bernama Zaini bin Haji Bakri dan punya 7 anak. 4. Ibu Siti Rusmiati sekeluarga tinggal bersama satu rumah dengan Ibu Eriah. 5. Bahwa sejak 1972 sampai 1976 Bapak Zaini bin Haji Bakri menjualkan barang dagangan berupa kain batik milik Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan. 6. Pada awal tahun 76, Bapak Zaini mengambil kain batik Bapak Sahroni seharga Rp 3.400.000 sekian. 7. Kain batik tersebut di atas dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Sahroni diserahkan oleh Bapak Zaini untuk dibeli oleh seorang yang bernama Langgeng yang bertempat tinggal di Sukabumi Udik, Gang 6, RT 23 RW 6, Kebayoran Lama, Jakarta. 8. Oleh saudara Langgeng, kain batik tersebut dibayar dengan biru piliet dan langsung diserahkan ke Bapak Sahroni selaku pemilik barang oleh Bapak Zaini. 9. Akan tetapi giru piliet tersebut ketika akan diuangkan ternyata kosong, sehingga harga kain batik milik Bapak Sahroni tidak dapat dibayarkan. 10. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 1976, Bapak Zaini didatangi seseorang yang mengaku bernama Jumadi, seorang petugas dari Resmob Komtares 92 Pekalongan, dan Bapak Zaini langsung dibawa dan dimasukkan dalam tahanan polisi di pos polisi Pekalongan Timur. 11. Pada tanggal 26 Juli 1976, Bapak Zaini dikeluarkan dari kantor tahanan dan langsung dibawa ke kantor Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan dipaksa untuk menandatangani surat jual beli tanah rumah yang ditempati Bapak Zaini dan keluarganya. 12. Kecuali dipaksa untuk menandatangani surat jual beli rumah tersebut, Bapak Zaini juga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan dalam jual beli rumah tersebut dengan disaksikan oleh saudara Jumadi dan lainnya. 13. Bahwa di dalam surat pernyataan dalam jual beli rumah tertanggal 26 Juli 1976 tersebut ditentukan bahwa Bapak Zaini dan keluarga boleh menempati rumah tersebut selama 1 tahun sejak tanggal 26 Juli 76 dengan beberapa syarat tertentu. 14. Apabila dalam jangka waktu tersebut Bapak Zaini dan keluarga tidak dapat membeli kembali rumah yang ditempati, maka Bapak Zaini harus ikhlas rumah tersebut akan dijual atau dipakai oleh siapapun juga dan sanggup mengosongkan rumah tanpa alasan apapun. 15. Bahwa baik surat jual beli rumah maupun surat pernyataan dalam jual beli rumah tertanggal 26 Juli 76 tersebut dibuat dengan paksaan. Setelah sebelumnya Bapak Zaini ditahan selama 3 hari dan kemudian dibebaskan setelah menandatangani surat-surat tersebut di atas. 16. Kemudian tanggal 3 Agustus 1976 antara Sahroni sebagai pemilik kain batik dengan saudara Langgeng sebagai pembeli kain batik telah dibuat surat perjanjian di mana ditentukan bahwa saudara Langgeng akan membayar kepada Sahroni uang harga batik seharga 3 juta sekian yang diambilnya. 17. Dan dengan dibuatnya surat perjanjian antara Sahroni dan Langgeng tersebut, berarti penyelesaian jual beli kain batik tersebut di atas langsung menjadi tanggung jawab Sahroni sendiri dengan saudara Langgeng. 18. Bahwa jual beli tanah rumah yang ditempati oleh Zaini dan keluarga yang dibuat secara paksa dengan Sahroni sama sekali belum pernah dibayar oleh Sahroni, karena dimaksudkan oleh Sahroni bahwa uang harga rumah tersebut dianggap sebagai ganti pembayaran harga kain batik yang telah diambil oleh saudara Langgeng. 19.
Karena surat jual beli tanah rumah yang ditempati Bapak Zaini dibuat secara paksa, dan karena kemudian antara Sahroni dengan saudara Langgeng telah dibuat perjanjian tersendiri, maka jual beli tanah rumah dan surat pernyataan dalam jual beli tanah rumah tertanggal 2 bulan Juli 76 yang telah ditandatangani bersama antara Zaini dan Sahroni harus dibatalkan. 20. Bukti-bukti jual beli dilakukan secara paksaan sebagai berikut. A. Pada tanggal 26 Juli 76 jam 4 Zaini dikeluarkan dari tahanan polisi oleh kedua orang polisi Resmob 92 Pekalongan bersama dengan Sahroni dan satu orang saksi lainnya yaitu saudara Masyhuri. Kemudian dibawa ke rumah Bapak Jarik Bligo yang bernama Bapak Slamet. Dan pada malam itu juga jam 23 Pak Zaini dipaksa menandatangani surat jual beli dan surat pernyataan dalam jual beli tanah rumah tertanggal 26 Juli 76 tersebut. B. Turut sertanya dua anggota polisi masing-masing Jumadi dan Ahmad Mulyono dari Resmob 92 Pekalongan adalah bukti nyata adanya unsur paksaan dalam jual beli tersebut. Kalau tidak buat apa anggota polisi ikut campur dalam urusan jual beli tanah. 21. Jual beli tanah rumah tersebut dilakukan hanya di depan lurah dan Jarik Kelurahan Bligo. Sedangkan menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, setiap jual beli tanah harus dilakukan oleh dan di depan pejabat pembuat akta tanah atau notaris ataupun camat, bukan oleh lurah dan Jarik. 22. Surat perjanjian juga dibuat di kantor polisi dan disaksikan oleh dua anggota polisi yang tanggal pembuatannya adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya Zaini dari tahanan. 23. Jadi surat perjanjian dibuat dua kali, satu di kepolisian dan yang satunya di kantor Kelurahan Bligo. Dua surat dengan tanggal yang sama akan tetapi harga tanahnya berbeda. Yang satunya 500.000, yang satunya 2 juta. 24. Pelaksanaan jual beli juga dilakukan pada malam hari, yakni pukul 23 di kantor Kelurahan Bligo. 25. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1976 terbitlah sertifikat atas nama Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan dengan surat ukur nomor sekian dengan luas 480 meter persegi atas tanah rumah kami Bligo RT 12 RW 4 Buaran Pekalongan dalam kurung objek sengketa. Kemudian tanggal 10 Mei 1977 Zaini menggugat Sahroni atas terbitnya sertifikat tersebut melalui PN Pekalongan yang dikuasakan oleh Bapak Furkon Ismail SH sebagai kuasa hukumnya. 27. Kemudian putusan PN turun pada tanggal 19 Juni 78 dengan amal putusannya sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menetapkan bahwa jual beli dan surat pernyataan jual beli rumah tertanggal 26 Juli 76 dinyatakan batal. Di sini Bapak Zaini yang menang. 28. Pada tanggal 20 Januari 1981, sertifikat hak milik nomor 248 Bligo atas nama Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan dimohonkan hipotek pada kantor pertanahan oleh Bank Eksim, akan tetapi akhirnya ditolak. Dikembalikan karena setelah diselidiki bahwa sertifikat hak milik nomor 248 Bligo terdapat pernyataan adanya sengketa yang tercatat pada perkara nomor 4477 PN Pekalongan. 29. Sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan hutang di Bank Eksim Indonesia. Bukti surat dari Bank Eksim kepada Ketua PN Pekalongan dan kepada Sahroni selaku pemilik SHM tertanggal 17 Juni 1981. 30. Bapak Sahroni melakukan banding atas kesalahannya di PN Pekalongan dan menang, dan yang putusannya terbit 21 Agustus 1981 dengan amar putusannya A. Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding. B. Membatalkan keputusan PN Pekalongan tertanggal 19 Juni 78 nomor 4477 Perdata Pekalongan yang dimohonkan banding oleh Sahroni. 31. Pihak kami maju kasasi dan menang. Berita acara pemberitahuan keputusan MA nomor 554/1982 tentang putusan MA RI tanggal 28 Februari 1983 dalam perkara antara Zaini bin Haji Bakri melawan Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Memutuskan A. Menerima permohonan kasasi dari penggugat dalam kurung Zaini. B. Membatalkan putusan PN Tinggi Semarang tanggal 21 Agustus 1981 nomor sekian Semarang tersebut. Mengadili sendiri. A. Menyatakan batal demi hukum jual beli rumah dan surat pernyataan dalam jual beli rumah tertanggal 26 Juli 76 yang dibuat secara paksa antara penggugat Zaini dan tergugat Sahroni.
Itu history 1 selesai, Pak. Nggih. Ya, lanjut. Sekarang history 2. Nggih. History 2. 1. Kemudian pada hari Selasa 5 Maret 1985, Ibu Eria binti Ramidi atau Ibu angkat Siti Rusmiati sebagai penjual dan Ibu Siti Rusmiati, anak angkat Ibu Eria dalam kurung pembeli, melakukan jual beli tanah yang ada di Kelurahan Bligo RT 12 RW 04 Buaran Pekalongan dalam kurung objek sengketa di hadapan Camat Buaran waktu itu yang bernama Bapak Kusadi dengan disaksikan oleh Bapak Hadiri Kasri selaku Lurah Bligo yang menjabat waktu itu dan Wadli Tasrif sebagai Junjang Bligo saat itu, dengan bukti akta jual beli dan C123 atas nama Eria binti Ramidi. 2. Surat keterangan dari Lurah Bligo tertanggal 20 Februari 1985 yang menerangkan bahwa hak yayasan Pasir 4 yang terletak di Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, menurut daftar C Desa nomor 123 tertulis atas nama Eria binti Ramidi dengan luas 419 meter persegi. Dalam kurung bukti surat nomor, ada buktinya nih berarti. 3. Surat keterangan dari Bapak Kepala Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 20 Februari 1985 yang menerangkan bahwa sebidang tanah bekas hak yayasan berupa tanah perkarangan atau pemukiman terdaftar dalam petok D huruf C 123 nomor persil 4 kelas 5 luas 419 persegi sungguh-sungguh sejak tahun 1957 merupakan kepunyaan Ibu Eria binti Ramidi. 4. Surat pernyataan dari Ibu Eria binti Ramidi yang menyatakan bahwa tanah miliknya tersebut belum ada tanda bukti hak atau sertifikatnya. 5. Kemudian pada tanggal 20 April 2001 terbitlah sertifikat kedua sebagai pengganti sertifikat pertama yang dinyatakan hilang, hak milik nomor 248 Bligo atas nama Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan. Dalam kurun sertifikat pertama terbit 4 Oktober 76. 6. Di tahun yang sama yaitu 2001 sertifikat berganti nama 2 kali yaitu dari Sahroni ke Hajah Kiptiah istrinya dan Nur Hasanah anaknya, dan kemudian diganti lagi menjadi Hajah Kiptiah saja. Nomor 7. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012 berganti nama lagi ke Nur Hasanah dalam kurung hibah dan di tanggal yang sama dan tahun yang sama yaitu 11 Oktober 2012 beralih hak ke muslimin atau terjadi jual beli sebagai pemegang terakhir atas sertifikat nomor 248 Bligo tersebut. 8. Setelah membeli sertifikat nomor 248 Bligo dari Nur Hasanah pada tahun 2012, kemudian muslimin mengajukan gugatan atas kami di tahun 2013 di PN Pekalongan dengan nomor perkara nomor 63 Perdata B 2013 PN Pekalongan dan putusan turun di bulan Juni 2014 dengan amar putusannya sebagai berikut: menerima eksepsi dari para tergugat Siti Rusmiati Zaini. B. Menyatakan gugatan penggugat dalam kurung muslimin tidak dapat diterima. 9. Setelah menang dari gugatan muslimin di PN Pekalongan, kami bermaksud melanjutkan perjuangan kami untuk mendapatkan hak kami, yakni untuk memiliki surat tanah resmi atas tanah rumah kami. 10. Kemudian pada tanggal 16 September 2014 kami melakukan gugatan ke muslimin melalui PT UN Semarang dengan nomor perkara 068G 2014 PT UN Semarang dengan tujuan membatalkan sertifikat hak milik nomor 248 Bligo atas nama muslimin yang terbit 20 April 2001 tersebut dengan luas 480 persegi. Putusan PT UN turun pada 8 Mei 2015 dengan amar putusannya sebagai berikut: A. Menerima eksepsi tergugat 1 mengenai eksepsi tenggang waktu. B. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. C. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. 11. Kemudian Juni 2015 kami banding ke PT UN Surabaya. Namun hasil putusannya sama, yaitu menguatkan putusan PT UN Semarang dan putusan turun 18 April 2017. Kami kalah lagi. 12. Kemudian tanggal 19 September 2019 muslimin menggugat kami lagi di PN Pekalongan dengan perkara dan objek yang sama dengan nomor perkara nomor 33 Perdata G 2019 PN Pekalongan dengan amar putusannya sebagai berikut: oleh karena awal mula tanah objek sengketa tersebut dahulunya adalah milik keluarga Zaini dan dengan adanya putusan MARI nomor 554K SIP 1982 tanggal 20 Februari 1983, maka sertifikat hak milik nomor 248 Bligo yang terbit tanggal 20 April 2001 menjadi tidak berkekuatan hukum sehingga objek sengketa kembali menjadi milik Zaini serta para ahli warisnya.
pihak kami yang menang. 13. Kemudian Muslimin banding ke PT Semarang dengan putusannya tertanggal 30 Juni 2020 yang berbunyi menguatkan putusan PN Pekalongan nomor 33 Perdata 2019 tanggal 14 April 2020. Kami menang lagi. 14. Pada 3 Agustus 2020 Muslimin maju ke kasasi ke MA dengan nomor perkara nomor 1382K Perdata 2022. Putusan kasasi turun 31 Agustus 2022 dengan amar putusan sebagai berikut. Permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi dalam kurung Muslimin dinyatakan ditolak. 15. Setelah turunnya putusan MA RI tanggal 31 Agustus 2022 tersebut, maka kami mengajukan permohonan pendaftaran tanah kami yang terletak di Kelurahan Bliku RT 12 RW 04 Kecamatan Boran, Kabupaten Pekalongan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan melalui kuasa hukum kami yaitu Bapak Sidem Sri Raharjo. 15. Setelah kami mengajukan surat pendaftaran tanah kami ke BPN Kabupaten Pekalongan, BPKN Pekalongan mengundang pihak kami atau pemohon sertifikat dan pihak Muslimin selaku pemegang hak terakhir sertifikat 248 Bliku untuk dimediasi. Mediasi berjalan sampai 6 kali pertemuan, akan tetapi hasilnya nihil karena pihak Muslimin jarang hadir dalam mediasi. Terakhir mediasi pengacara saya Sidem Raharjo saya mengatakan kalau ada uang 400 juta sertifikat bisa dibalik nama atas nama kami. Kami menolak dan mediasi dinyatakan gagal. Kemudian 15 Februari 2023 kami mengajukan permohonan perlindungan hukum pendaftaran tanah ke BPN Pekalongan melalui kuasa hukum kami. 18. Jawaban dari BPN pada kami dengan surat nomor sekian. 19. Kami juga pernah meminta salinan warkah sertifikat hak milik nomor 248 Bliku atas nama Muslimin karena dibuat di atas tanah kami tanpa alasan yang jelas, tetapi BPN tidak mau memberikan warkah tersebut. 20. Pada intinya, sampai saat ini kami belum berhasil membuat sertifikat atas tanah kami. Walaupun sudah ada 2 putusan MARI yang menyatakan bahwa sertifikat yang mereka punya atas tanah kami yang sampai sekarang masih C. Catatan di desa batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi BPN tetap tidak mau menaati dan melaksanakan putusan MARI tersebut. Bahkan menyatakan bahwa sertifikat Bliku nomor 248 atas nama Muslimin itu legal dan sah. 21. Karena belum berhasil mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah kami, maka pada September 2023 lewat PN Pekalongan kami menggugat A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, B. Mukayanah istri almarhum Muslimin dan kelima anaknya karena Muslimin selaku pemegang hak terakhir sertifikat nomor 2 Bliku telah meninggal dunia. 22. Dan kami pun dinyatakan kalah oleh PN Pekalongan dengan alasan kurang pihak yang dimaksudkan adalah pihak bank yang memegang sertifikat nomor 248 Bliku atas nama Muslimin yang dijaminkan untuk agunan atas pinjaman uang pada bank tersebut. 23. Amar putusan PN berbunyi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak. 24. Sertifikat 248 Bliku mereka yang buat, mereka yang pegang dan menjadikannya jaminan di bank. Kami yang tidak tahu menahu harus menanggung kesalahan karena tidak tahu dan tidak memasukkan dalam gugatan. Tutup aja, Bu. 25. Kemudian kami banding ke PT Semarang dan kami dinyatakan kalah. 25. Kemudian kami dibanding ke PT Semarang dan kami dinyatakan kalah dan putusan PT turun pada tanggal 16 Juli 2024 dengan amar putusannya menguatkan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam kurang pihak. 26. Surat keterangan kematian Ibu Siti Rusmiati meninggal usia 71 tahun yaitu pada Selasa 26 Maret 2024 dan di Rumah Sakit Junet Pekalongan. 27. Surat keterangan waris para ahli waris dari Ibu Siti Rusmiati almarhumah dan Bapak Zaini almarhum sebagai berikut. 7 orang anak ini, Pak. 28. Sejak beli tanah rumah dari disebut, Bu. Oh, disebut ya. Oke. Surat keterangan waris para ahli waris dari Ibu Siti Rusmiati almarhumah dan Bapak Zaini almarhum sebagai berikut. 1. Tifrizah sebagai anak pertama. Mo M Yasin anak kedua. Moh Umar anak ketiga. M Yusuf anak keempat. Rizkiyah anak kelima. Fitriyah anak ke-6 dan Nur Laila anak ke-7.
28. Sejak beli tanah rumah dari Ibu Eriah binti Ramidi yaitu pada tanggal 5 Maret 1985 sampai sekarang kami belum bisa membuat sertifikat. Pengajuan sertifikat kami selalu ditolak oleh BPN dengan alasan tanah kami sudah ada sertifikatnya atas nama orang lain, yaitu atas nama Muslimin, nomor 248, Diku dengan luas 480 meter persegi. Padahal sampai saat ini catatan buku C di desa Diku tanah kami masih tercatat dengan status C atau belum bersertifikat. 29. Kami juga belum pernah menjualnya kembali ke orang lain. 30. Padahal SHM 248 Diku atas nama Muslimin tersebut telah dibatalkan oleh putusan MARI sebanyak 2 kali. Dinyatakan batal demi hukum jual beli tanah rumah yang dilakukan dengan cara paksaan. B. Menolak gugatan kasasi dari pemohon kasasi Muslimin. Berikut adalah poin-poin penting dari story C23 secara sangat detail. Ini pada intinya sama, cuma agak dirangkum lagi nih Pak. 1. Kepemilikan tanah dan rumah oleh Ibu Eriah. Ibu Eriah memiliki sebidang tanah dan rumah di Kelurahan Diku, RT 12, RW 04, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Tanah dan rumah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya sejak tahun 1957. 2. Anak angkat Ibu Eriah. Ibu Eriah memiliki anak angkat bernama Siti Rusmiati yang merupakan keponakan dari suami Ibu Eriah, Ahmad Sawal bin Dirham. 3. Keluarga Siti Rusmiati. Siti Rusmiati memiliki suami bernama Zaini bin Haji Bakri dan mereka memiliki 7 orang anak. Keluarga Siti Rusmiati tinggal bersama dengan Ibu Eriah dalam satu rumah. 4. Masalah penjualan kain oleh Zaini. Pada tahun 72 sampai 1976 Zaini bin Haji Bakri menjual kain batik milik Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan. Pada awal 1976 Zaini mengambil kain batik milik Sahroni senilai 3.452 juta yang kemudian diserahkan kepada Langgeng, seorang pembeli dari Jakarta. Langgeng membayar kain tersebut dengan giro biliet yang ternyata kosong saat diuangkan, sehingga pembayaran untuk kain tersebut tidak terjadi. 5. Penahanan Zaini oleh Resmob. Pada tanggal 22 Juli 1976, Zaini ditangkap oleh seorang yang mengaku bernama Jumadi, petugas Resmob Komtares 19 Pekalongan, yang ditahan di pos polisi Pekalongan Timur. Pada 26 Juli 1976, Zaini dibebaskan dan dibawa ke kantor kelurahan Diku, di mana ia dipaksa menandatangani surat jual beli tanah dan surat yang ditempatinya. Zaini juga dipaksa menandatangani surat pernyataan dengan saksi Jumadi dan yang lainnya, yang dinyatakan bahwa ia hanya dapat menempati rumah tersebut selama 1 tahun. Surat jual beli rumah yang dipaksakan. Zaini dipaksa menandatangani surat jual beli rumah di Kelurahan Diku pada malam hari 26 Juli 1976 sekitar pukul 23. Jual beli ini disaksikan oleh polisi Resmob yang menunjukkan adanya unsur paksaan. Surat jual beli ini tidak dilakukan sesuai prosedur hukum karena hanya dilakukan di hadapan lurah dan carik, bukan oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Nomor 7. Sertifikat tanah atas nama Sahroni. Pada 4 Oktober 1976, sertifikat tanah atas nama Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan terbit dengan nomor 28 Diku, luas 480 meter persegi. Nomor 8. Gugatan Zaini terhadap Sahroni. Pada 10 Mei 1977, Zaini menggugat Sahroni atas sertifikat tanah tersebut melalui Pengadilan Negeri Pekalongan. Putusan PN Pekalongan tanggal 19 Juni 78 menerangkan Zaini menyatakan bahwa jual beli tanah dan surat pernyataan jual beli rumah tertanggal 26 Juli 76 adalah batal. 9. Sahroni mengajukan banding. Sahroni mengajukan banding atas putusan PN Pekalongan dan putusan turun tanggal 21 Agustus 1981 yang membatalkan putusan PN Pekalongan. Zaini kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang diputuskan pada 28 Februari 1983. MA membatalkan jual beli tanah dan surat pernyataan jual beli rumah, menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jual beli tanah antara Ibu Eriah dan Siti Rusmiati pada 5 Maret 1985, Ibu Eriah menjual tanah di Kelurahan Diku pada Siti Rusmiati yang disaksikan oleh Camat Buaran dan Lurah Diku.
Surat keterangan lurah menyatakan bahwa tanah tersebut teratas nama Ibu Eriah sejak 1957 dengan luas 419 meter persegi. Perubahan sertifikat dan sengketa baru. Pada tahun 2001, sertifikat tanah berganti nama beberapa kali dari Sahroni ke Hajah Kiptiah, istri Sahroni, dan ke Nur Hasanah, anak Sahroni. Pada tahun 2012, sertifikat tersebut beralih ke Muslimin melalui jual beli, yang kemudian mengajukan gugatan atas keluarga Zaini di PN Pekalongan pada tahun 2013. Namun gugatannya tidak diterima. 12. Gugatan di PT UN Semarang dan kalah. Dibanding keluarga Zaini mengajukan gugatan ke PT UN Semarang pada tahun 2014 untuk membatalkan sertifikat muslimin, namun gugatan tidak diterima. Putusan banding di PT UN Surabaya pada 2017 menguatkan putusan PT UN Semarang. 13. Kemenangan di PN Pekalongan 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019 muslimin kembali menggugat keluarga Zaini di PN Pekalongan. Namun gugatan ini ditolak dengan putusan bahwa tanah sengketa kembali menjadi milik keluarga Zaini. Putusan PN Pekalongan pada 2020 dikuatkan oleh PT Semarang. Kasasi muslimin ditolak oleh MA. Muslimin mengajukan kasasi pada 2020, namun ditolak oleh Mahkamah Agung pada 31 Agustus 2022. Upaya keluarga Zaini mendapatkan sertifikat. Setelah putusan MA, keluarga Zaini mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke PPN Pekalongan, namun mediasi dengan pihak muslimin berakhir nihil dan permohonan pendaftaran tanah kami kembali ditolak. Catatan inti dari satu objek yang sama, yaitu C123 dalam kurung objek sengketa, masalah yang sama dan subjek yang sama, yakni keluarga Bapak Zaini bin Haji Bakri. 1. Berperkara di PN Pekalongan sebanyak 4 kali dengan putusan yang berbeda. A. Putusan PN nomor 44 tahun 77 PN Pekalongan tanggal 19 Juni 1978, Zaini bin Haji Bakri sebagai penggugat dan Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan sebagai tergugat. Dalam kurung Bapak Zaini yang menang dengan putusannya sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan bahwa jual beli rumah dan surat pernyataan jual beli rumah tanggal 26 Juli 76 dinyatakan batal. Putusan PN nomor 63 Perdata B 2013 PN Pekalongan tanggal 4 Juni 2014, kami sebagai tergugat dan menang dengan putusan sebagai berikut: menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. C. Putusan PN nomor 33 Perdata 2019 PN Pekalongan, kami sebagai tergugat dan kami menang lagi. Jawaban hukumnya, oleh karena awal mula tanah objek sengketa tersebut dahulunya adalah milik keluarga Zaini, dan dengan adanya putusan MARI nomor 55K SIP 1982 tanggal 28 Februari 1983, maka sertifikat hak milik nomor 248 Migu yang terbit tanggal 20 April 2001 menjadi tidak berkekuatan hukum, sehingga objek sengketa kembali menjadi milik Zaini serta para ahli warisnya. D. Putusan PN nomor 38 Perdata G 2023 PN Pekalongan, kami sebagai penggugat dan kalah. Dalam eksepsi tergugat 1 tentang eksepsi pluriumlitis ke konsortium atau kurang pihak dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2A. Gugatan di PT UN Semarang dengan nomor perkara 68 mana putusan tanggal 25 2015, kami sebagai penggugat dan kalah. B. Banding putusan PT UN Semarang ke PT UN Surabaya dengan nomor perkara 95 B 2015 PT UN Surabaya tanggal 25 Agustus 2015, kami sebagai pembanding dan kalah. Isi putusannya sebagai berikut: menguatkan putusan PT UN Semarang yang dimohonkan banding. 3. Putusan MARI sebanyak 2 kali. A. Putusan MARI nomor 554 SIP 1982 tanggal 28 Februari 1983, kami sebagai penggugat. Isi putusannya sebagai berikut: menerima permohonan kasasi dari penggugat Zaini bin Haji Bakri, membatalkan putusan PT Semarang tertanggal 21 Agustus 1981 dengan nomor 29179 Perdata PT Semarang tersebut, mengadili sendiri
menyatakan batal demi hukum jual beli rumah dan surat pernyataan dalam jual beli rumah tertanggal 26 Juli 1976 yang dibuat secara paksa antara penggugat Zaini bin Haji Bakri dengan tergugat Sahroni bin Haji Ahmad Dahlan. B. Putusan MARI nomor 1382 Perdata 2022 tertanggal 31 Agustus 2022. Kami sebagai tergugat kasasi. Isi putusan yang menolak gugatan kasasi dari pemohon kasasi muslimin. Sekian, terima kasih.